datang di Vlog Yogi. Pada kali ini kita akan membahas 3 barang sekaligus, yaitu yang pertama raket Adidas Wooch P8, terus kemudian yang kedua raket Teknik 1.0 dari Mizuno, terus yang ketiga yang terakhir yaitu tas Yonex 9626 Player Series. Oke, yang pertama saya akan membahas raket dari Adidas, yaitu Wooch P8. Raket ini merupakan raket seri Wooch yang tertinggi atau yang paling mahalnya dari seri Wooch. Apabila kita melihat di pasaran, harga raket dari Adidas Wooch P8 ini di kisaran 2 juta hingga 2.500.000. Bisa kita lihat di toko-toko online atau toko belanja online. Tetapi raket ini apabila ada di toko online, tanyakan dulu stoknya, karena ada beberapa toko online yang dia mencantumkan harga dan barang daripada raket Adidas Wooch P8 ini, tetapi dia tidak ready. Jadi kalau sepengalaman saya waktu saya menanyakan produk ini, mereka tidak selalu ready. Jadi stok mereka belum mereka update. Oke, langsung aja ke spesifikasi dari raket Adidas Wooch P8. Yang pertama, dari sisi panjang keseluruhan dari raket ini standar 675 mm dengan balance point yang head heavy, yaitu 300 hingga 305 mm. Jadi kategori raket ini head heavy dan menyerang berdasarkan dari balance point-nya. Kemudian untuk berat daripada raket ini mempunyai 2 tipe. Yang pertama 3U 86 plus minus 2 gram, dan juga untuk yang kita pegang ini seri yang 4U-nya, yaitu 84 gram plus minus 2 gram. Jadi yang ini tidak terlalu berat, karena saya khawatir apabila saya mengambil yang 3U, saya tidak bisa menghandle raket daripada raket ini. Jadi saya mengambil yang 4U saja. Di sini tertulis untuk size daripada gripnya yaitu G5 dengan maksimum tension di atas 30 lbs, atau di sini keterangannya kurang dari atau sama dengan 32 lbs. Kemudian daripada fleksibilitas raket ini, tipikalnya stiff atau kaku. Bisa kita rasakan di sini memang karakter dari raket ini stiff, kaku, tapi dia tidak terlalu kaku. Ini masih bisa kita gerakan, jadi kategorinya hanya stiffness. Kalau misalnya ngelihat dari kasat mata, belum kita coba, raket ini mempunyai kosmetik yang sangat baik atau unik. Selain daripada fitur yang ditampilkan, tetapi kosmetiknya juga ini sentuhan-sentuhannya cukup baik ya. Karena di sini kita lihat tonjolan pada grommet pada sisi bawah dari frame ini plastik. Selain daripada bagus untuk dilihat, menyenangkan untuk dilihat, di sini juga memiliki fungsi dari titik berat daripada frame raket itu sendiri. Jadi ada tambahan grommet seperti ini, so pasti berpengaruh ya. Kalau untuk raket sangat berpengaruh dengan performa raket. Di sini titik berat dari frame
ada grommetnya seperti ini, plastik, berbahan plastik berwarna oranye, sehingga pasti titik berat daripada frame-nya berada di lingkar bawah, dari lingkar tengah ke bawah ini. Nanti kita coba performanya seperti apa. Sebenarnya ini udah saya coba raketnya, ini juga udah gripnya udah saya ganti, sudah saya coba. Mungkin nanti teman-teman sebelum mendengarkan experience yang saya dapatkan, teman-teman mendengarkan dulu sound heating yang dihasilkan dari Watch P8 ini. Di sini saya sudah memberikan senar atau menyenar dengan senar Kizuna Z63 Premium dengan tension yang tidak terlalu kenceng. Yang biasa saya pakai itu 28 lbs, tetapi di sini saya hanya menyenarnya di 25 lbs karena saya khawatir power saya kurang untuk menghandle rakit ini. Jadi ya untuk awal-awal saya hanya menyenarnya di 25 lbs saja. Kalau misalnya saya rasa saya cukup kuat untuk menghandlenya, mungkin nanti saya kembalikan lagi ke tension dari yang biasa saya gunakan. Tapi awal saya menggunakannya di 25 lbs saja. Oke, ini kosmetiknya Mizuno cukup baik. Nanti saya tampilkan juga foto secara close up-nya dari Adidas ya, maksud saya dari Adidas Watch P8 ini. Oke, mari kita dengarkan sound heating-nya juga. Terima kasih. Saatnya kita mengetes raket Mizuno Technic 1.0 dan juga raket Adidas Watch P8. Mari kita dengar sound heating-nya.
Oke, sama-sama kita sudah mendengarkan sound heating dari Adidas Watch P8 ini. Jadi setelah kita mendengarkan sound heating dari Watch P8 ini, feel yang saya rasakan seperti apa? Mungkin di sini saya sedikit bercerita mengenai raket yang juga pernah saya gunakan. Jadi feel-nya yang saya rasakan itu mirip dengan feel yang saya rasakan pada saat saya menggunakan Astrox 100ZZ, produk dari Yonex atau Yonex Astrox 100ZZ. Feel-nya seperti apa? Ya itu tadi, dia itu raket ini stiffness-nya mirip atau kakunya juga mirip dengan Astrox 100ZZ. Karakteristik dari balance point-nya juga mirip. Berat yang 4U, seri 4U-nya juga dia mirip. Sehingga hasil yang saya rasakan juga mirip-mirip dengan Astrox 100ZZ. Jadi kalau misalnya saya ulang lagi, rasanya seperti apa? Ini rasanya raket ini pure untuk menyerang atau cocok sekali untuk pemain dengan tipikal menyerang. Jadi di sini kakunya itu ya memang untuk pemain yang suka menyerang atau yang memiliki power, kakunya itu justru membantu daripada pemain dalam melakukan pukulan. Jadi kalau misalnya pemain yang memiliki power, dia tidak membutuhkan raket yang fleksibilitasnya itu tinggi, atau karakter raketnya dia tidak suka yang terlalu fleksibel atau yang fleksibel. Jadi mereka itu tidak suka, karena analoginya adalah raket yang memiliki fleksibel tinggi itu pada saat memukul kan dia memiliki lentingan yang cukup jauh dibandingkan raket yang kaku. Kalau raket yang kaku lentingannya sedikit. Di situ ada delay. Kalau misalnya raket yang fleksibelnya tinggi itu raketnya melenting, dia ada delay pada saat menyentuh shuttlecock, senar menyentuh shuttlecock. Itu yang pertama, dia delaynya ada. Dan juga analogi selanjutnya adalah kalau misalnya kita punya ketapel, karetnya itu semakin banyak sehingga fleksibel daripada ketapel itu juga semakin rendah, atau ketapel itu semakin kaku. Tetapi kelebihannya apabila karetnya itu semakin tebal, dengan catatan kita memiliki power, itu lentingan daripada peluru ketapel itu semakin jauh dibandingkan dengan ketapel yang fleksibelnya tinggi, yang karetnya hanya beberapa atau tidak sebanyak daripada karet ketapel yang tebal itu, yang banyak itu. Jadi ya fleksibilitas itu membantu untuk pemain yang kurang memiliki power. Tetapi bagi pemain yang sedikit memiliki power di atas, mereka lebih suka untuk menggunakan raket yang stiffness atau yang kaku. Karena itu tadi, lentingannya kalau powernya dapat, stiffness itu lebih nendang dibandingkan dengan raket karakteristik fleksibel. Jadi di sini dugaan saya ya tepat sih sebenarnya untuk tidak terlalu memasang tension tinggi pada raket ini, karena saya ngerasa power saya juga udah nggak terlalu baik lagi, karena main cuma sekedar main, nggak ada maintenance untuk di pergelangan tangan ataupun di bahu saya. Jadi di bahu sama di pergelangan tangan saya sudah tidak maintenance lagi, hanya sekedar main saja untuk saat ini. Jadi itu kesimpulannya dari raket ini. Apabila kalian memiliki power, raket ini sangat recommended sekali untuk kalian gunakan. Untuk kalian bertipe menyerang, raket ini sangat recommended sekali. Good job buat Adidas.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Oh ya teman-teman, di sini karena raket yang saya review itu udah menumpuk, ada beberapa ya, dari mulai aparel atau perlengkapan kayak tas, raket itu sudah menumpuk. Jadi mungkin beberapa ingin saya jual ke teman-teman dengan kondisi yang sangat baik. Jadi kalau saya melihatnya ini like new, seperti baru. Jadi apabila teman-teman ingin membelinya, ingin menawar raket ini, saya menyediakan kontak WhatsApp bisnis saya. Jadi teman-teman bisa menghubungin di sana. Nanti saya cantumkan di video slide daripada foto-foto raket ini. Nanti saya cantumkan juga WA bisnis saya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.